Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren Podcast Surhamedia SMA Hadijah Surabaya. Tempat kamu mendapatkan informasi yang bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Halo semuanya, udah lama banget nih kita nggak sapa-sapa kalian. Hari ini kita balik lagi dengan topik yang terbaru dan menarik untuk kalian tonton. Topik kali ini akan membahas tentang wisata proyek di Jogja kemarin. Tentunya kalau misalnya kita bahas tentang wisata-wisata kayak gini, gak afdol banget gak sih kalau misalnya aku bahas sendiri. Jadi di sini aku ngajak salah satu temanku, yaitu Nailal Fariha. Halo semuanya. Hai Ilal, apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Kalau kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Kan kemarin kelas 10 habis ada agenda wisata proyek. Seru gak menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri tuh seru banget, walaupun setelahnya itu agak capek karena kegiatan kita itu emang bener-bener banyak dan padat banget. Kita itu ke sekitar 5 lebih tempat wisata, jadi emang kerasa capeknya. Kan ini kan kemarin kita ke sekitar 5 lebih gak sih? Iya. Tempat wisatanya. Menurut kamu tempat wisata paling seru kemarin itu di mana? Kalau menurut aku sendiri, tempat yang paling seru itu di Studi Alam Gamplong. Karena di sana itu kayak vibes-nya kan emang zaman dulu. Jadi itu rasanya itu kayak emang apa ya, beda aja gitu kalau misalnya aku ke sana. Dan di situ tuh aku juga nyobain makanan-makanan zaman dulu kayak gitu-gitu, dan tempat fotonya itu emang bagus-bagus banget. Bukannya itu juga dibuat ini nggak sih, syuting film? Iya kan? bener banget, jadi tempat itu tuh dibuat syuting Bumi Manusia, dan waktu aku kesana pun itu juga lagi ada yang syuting, tapi waktu kita kesana itu emang lagi break gitu, jadi emang kita nggak lihat, cuma katanya penjaga yang di sana itu lagi ada yang syuting film. Ya ampun, kayaknya itu seru banget sih. Tapi sayang banget waktu itu aku nggak sempet ikut karena aku drop, jadi stay di hotel gitu. Jadi ngomong-ngomong tentang hotel nih, kemarin kamu sempet dengar gak sih ada rumor suara-suara yang creepy gitu waktu hari pertama? Oke, kalau aku sendiri jujur nggak dengar karena kamar aku itu letaknya emang lumayan jauh daripada teman-teman, kayak paling beda tempatnya. Jadi kalau untuk cerita-cerita itu aku sama sekali nggak dengar. Bahkan yang katanya sampai diupload di Snapgram dan lain sebagainya itu aku dan teman-teman kamar aku itu nggak ada yang lihat. Jadi emang nggak tahu ceritanya itu setelah nyampe atau setelah balik lagi ke sekolah gitu. Tapi emang sih habisnya kita pulang dari Jogja tuh bener-bener langsung booming banget sih cerita-cerita itu. Jadi itu ceritanya kayak gini guys. Di situ, di hotel itu tadi tuh ada 3 kamar. Ya tuh ditempatin sama siswa-siswa SMA Hadijah kelas 10. Anggap aja kamarnya tuh ABC gitu aja ya. Iya. Terus habis itu kamar BC itu dengerin ada suara-suara kayak ketawanya Kunti kalau nggak salah. Gitu. Terus sampai bener-bener heboh banget dan manggil Pak Oni kalau nggak salah ke kamarnya gitu. Karena bener-bener itu creepy banget. Sampai di kamar yang A itu ada salah satu teman aku yang denger juga. Cuma satu aja yang di kamar A, cuma satu aja, dan dia itu bisa lihat kayak hal-hal yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Jadi kayak gila, itu creepy banget dan itu bener-bener langsung booming banget sih. Iya. Dan setahu aku juga karena kamar BC itu kayak kamu keluar kamar tuh langsung depannya itu pohon beringin guys. Iya, Makanya langsung itu juga bener-bener kita faktor yang bikin seram. keluar dari kamar itu langsung ke satu titik gitu kan, ke pohon itu tadi. Kalau kamu sendiri sebenarnya ada nggak sih hal-hal creepy yang kamu alamin kemarin? Oke, kalau aku sendiri tentunya ada, tapi ini tuh sebenarnya creepy-nya bukan ke makhluk halus ya, lebih ke manusia gitu ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Iya. Jadi waktu kita ke Jogja itu, kita di hari pertama dapat free time dari jam 7 sampai jam setengah 11. Tapi waktunya itu keundur jadi dari jam 9 karena ada beberapa hal intinya. Akhirnya baru bisa itu jam 9 kita dapat free time, dan aku sama Nora juga kebetulan. Iya. Aku kebetulan ke Tempo Gelato. Iya, kita berdua itu ke Tempo Gelato. Cuma nanti pulangnya kita tuh bisa. Iya, Bisa. dari Tempo Gelato itu kan jarak dari hotel ke Tempo Gelato itu emang nggak deket ya, jadi kita naik go-kart. Terus pas balik dari Tempo Gelato itu emang lumayan lumayan kayak jauh gitu kan. Iya. Jadinya pas balik itu tuh kita mencar, dan Nora ini tuh mau ke Malioboro dulu, sedangkan aku sama temanku yang lagi satu karena dia udah sakit, jadi kayak kita memutuskan untuk
yaudahlah kita langsung ke hotel aja. Jadi akhirnya kita beda gokar. Aku sama teman aku order, tapi kita salah titik tujuan. Nah, kita salah titik tujuan. Gimana itu? Nah, Kan masalahnya posisinya di kota orang kan, bukan iya, kota kita bener-bener buta arah, kita nggak tahu, dan kita baru tahu kalau hotel itu ternyata ada 2 yang sama namanya. Dan akhirnya kita tuh nggak nyadar sampai udah jalan, bahkan sampai ke tempatnya bapak gokarnya tuh bilang kayak udah nyampe ya gitu. Terus kita kayak bingung kan, nih ini di mana kok masuk gang yang kecil banget dan sesepi itu. Sampai aku tuh masih positive thinking kalau ini tuh mungkin di bagian belakang hotel. Ternyata pas kita cek di maps itu tuh beda daerah bahkan. Kayak jarak dari tempat itu ke hotel sebenarnya tuh masih 20 menit. Jadi emang lumayan jauh. Wah, gila sih. Iya, terus akhirnya kita bilang ke bapaknya, dan bapaknya tuh pun juga nggak tega nurunin kita di situ. Jadi ya udahlah, kita antar sampai di pinggir jalan yang agak rame. Akhirnya kita diturunin di situ. Terus aku sama teman aku order gokar lagi dong tentunya, dan kita tuh dapat cancel 2 kali. Wah, guys, bayangin kalian posisi di situ di kota orang, nggak tahu nggak tahu arah kan, terus main diturunin di situ aja, Iya. terus kita di cancel gokar 2 kali, itu kayak rasanya kayak bener-bener kayak ini mau kemana? Iya kan, bingung banget. Sampai akhirnya apalagi udah jam segitu. iya, udah jam segitu karena udah sekitar setengah 11-an gitu, dan kita belum pulang. Terus akhirnya alhamdulillah banget ada satu gokar yang nerima kita. Ya udahlah, akhirnya kita naik gokar itu, tapi nggak nyampe di situ aja. Pas kita masuk gokarnya ini, bapaknya itu agak sas banget jujur. Aduh, udah nggak dapat gokar, sekali dapat gokar dapetnya yang sas. Hah? Yang sas. Jadi pas baru masuk itu kaget banget karena tampilan bapaknya itu emang kayak kelihatan orang yang suka barang-barang antik, kayak pakai kalung yang tanduk rusa yang kayak gitu-gitu. Dan bau mobilnya itu kayak bau bunga yang sama lilin gitu loh. Jadi kayak Ya aku ikutan merinding tahu. iya kan? Oke, jadi kalau aku sih sebenarnya itu aja, karena kan juga Jogja tuh terkenal sama kelitih ya. Jadi aku bener-bener kayak rawan dan bener-bener was-was banget sama kejadian itu kayak gitu. Kalau kamu sendiri ada nggak, Nal? Kalau aku sendiri tuh ada, karena kan Jogja benar banget tadi kata Ilal, Jogja itu terkenal sama kelitinya kan. Itu tuh waktu aku pulang dari Malioboro kan aku kan pisah kan sama Ilal. Aku balik dulu naik gokar, terus kita berhenti di Malioboro buat beli barang-barang. Sedikit aja, cuman bentar doang kok aku di Malioboro, terus kita balik karena udah waktunya jam pulang kan. Karena waktu kita dikasih free time itu gak dikasih lama-lama gitu loh, cuma sampai jam 10:30. Iya. Cuma sampai jam 10:30. Terus karena aku ngeliat Malioboro tuh bener-bener macet banget, kayak bener-bener gak bisa gerak gitu kan, karena di Malioboro sendiri jam 9 itu baru dibuka jalannya kan. Biasanya nggak dibuka kan. Iya. Buat orang-orang wisata buat beli-beli gitu. Jadi itu kayak macet banget. Jadi aku sama temenku mutusin buat jalan kaki karena nggak begitu jauh juga, sekitar 7 menitan lah dari Malioboro ke hotel tadi. Nah waktu udah di pertengahan jalan itu kan masuk ke hotelnya kan masuk gang gitu kan. Iya, masuk gang juga. Emang Kak, Jogja ini penuh gang deh. Jogja ini penuh gang dan gangnya tuh sepi-sepi tau. Iya benar. Dan habis itu aku masuk gang itu bener-bener sepi banget, padahal tuh di sebelah gangnya tuh hotel tapi bener-bener sepi guys. Mungkin karena faktor malam juga nggak sih? Iya, karena itu udah jam udah 11-an lebih sih ya. Nah, udah jam 10:30 lebih. Terus pas karena aku berempat tuh di situ. 2 temanku tuh jalan duluan. Nah, aku sama temanku di belakang karena bener-bener capek banget kan. Dan di posisi itu tuh aku agak udah mau sakit gitu karena di itu aku udah drop kan. Terus habis itu pas waktu aku jalan sama temenku itu ada kayak sekumpulan kayak motor gitu. Itu bener-bener kayak motor cowok-cowok gitu loh. Langsung kayak mikir ini aku bisa balik gak ya? Ini bener-bener langsung keinget sama Kliti, tahu gak sih? Gitu. Tapi kayak tapi terlepas dari kejadian-kejadian Kliti kita ini, tentunya masih banyak banget hal yang seru yang kita alami. Kalau menurut kamu sendiri nih, apa nih hal yang paling memorable waktu kita di Jogja? Oke, hal yang paling memorable
Pastinya sih waktu kita pensi sih Oh, pensi itu seru banget angkatan. sih. Seru banget karena kita tuh kan tujuan awal kita ke Jogja itu buat presentasi proyek kita ya. Nah setelah presentasi itu kita dikasih waktu buat pensi. Nah di pensi ini setiap kelas itu nampilin apapun bebas, dan kelas aku itu salah satunya nampilin drama musikal. Iya, yang Upin Ipin enggak? Iya bener banget, yang Oh. drama musikal itu. Jadi kayak aku sebenarnya jujur nggak expect bakalan banyak yang terhibur sama drama itu, karena awalnya mikir juga kayaknya cringe banget, tapi salah satu temen aku tuh kayak berhasil bikin suasana kita tuh jadi kayak wah keren banget. Intinya aku approve banget sama Firman, thank you banget Iya, yang udah peranin jujur, itu. tapi emang iya, proof banget sih sama Firman. Keren Bener-bener banget. Kayak itu semua hampir teman-teman tuh kayak ngevideo dan Iya, ya, ngevideoin sih. Firman sama kayak dia itu effort banget sih, ngedalamin banget jadi peran Iya. kembangannya. Kalau kamu sendiri kelas kamu nampilin apa? Kelas aku kebetulan nampilin Pancasilat. Jadi di situ gak mungkin kan kayak semuanya nampil Iya Pancasila. Jadi gak mungkin juga aku nampilin kan, orang nggak bisa kan. Jadi itu cuman 2 orang, diwakilin sama 2 orang, yaitu Nanda sama Hervan. Jadi kayak gitu. Mereka keren sih, aku juga lihat kayak wow keren banget. Tapi yang lain gak kalah keren juga Iya. kan. Dan juga di pensi kita tuh juga ada karaoke Iya, ya. bener. Itu yang paling seru sih menurutku. Ya paling seru banget dari temen kita yang X1, terus juga dari kelas aku pun setelah drama itu juga nampilin konser gitu. Jadi kita sama-sama nyanyi bareng lagunya Dewa 19. Iya, Karena lagunya itu bener-bener familiar ya. Jadi seangkatan itu ikut nyanyi kan. Iya, dan Ikut itu nyanyi. hafal semua loh. Iya, Dan kita sambil tuh nyalain. sambil nyalain center Flashlight. sama ada yang bawa lightstick gitu, Lightstick, kayak lightstick iya. panjang gitu kan. Iya, bener Itu kalau banget. nggak salah anak X1 bukan? Iya, heeh. Nah, Anak X1 yang buat kayak gituan. Lucu banget. Kalau aku sendiri yang paling memorable waktu di Jogja itu waktu aku di Tempo Gelato. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena faktor aku sendiri itu suka banget sama es krim. Kayak hampir 24/7 deh es krim. Bener gak sih? Ah, bener. Terus habis itu karena teman-teman aku tuh juga ada salah satu teman aku yang orang Surabaya, terus dia tuh sering banget kayak main ke Jogja gitu kan. Terus dia sering ngepapin aku kayak kalau misalnya dia ke Tempo Gelato, jadi rasa keinginan mau ke Tempo Gelato tuh kayak wah gitu tahu. Terus akhirnya kan kesampaian kan waktu itu. Dan itu tuh waktu aku di Tempo Gelato kan lumayan mau drop kan. Iya. Itu bener-bener gak enak banget. Tapi pas waktu udah es krimnya datang, Datang. sorry, waktu es krimnya udah datang kayak hilang semuanya, kayak terbayar, kayak langsung seret mood yang awalnya cuma segini tuh yang langsung jadi segini. Gila sih. Emang Tempo Gelato nggak ada lawan, no counter. Kayak Bener-bener. es krim yang lain kayak di TP gitu yang Gelato itu masih kalah. Sama Kayak Tempo bener-bener Gelato. Tempo Gelato bukan main. Yes. Gitu sih. Nah, ini dia cerita-cerita seputar wisata project kemarin. Nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Terima kasih banyak untuk Kak Ilal. Udah mau Sama-sama. nemenin aku di sini. Dan juga tim Turham udah mau nemenin aku podcast dari awal sampai akhir. Dan kalian, makasih juga ya kalian udah mau nonton podcast aku sampai habis. Semoga cerita kali ini jadi gambaran kalian kalau mau main-main ke Jogja, gitu. Rekomen banget sih ke Jogja menurut aku. Kayaknya kalian kalau misalnya ke Jogja explore Malioboro-nya Iya sih, benar. Karena itu kayak bener-bener vibe-nya Jogja tadi Malioboro. Bener banget. Jadi sekian dari aku, Saskia Nara Elvara, pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.